Big Bang teorinya dari Quran. Big Bang baru ketemuin kapan? Paling baru 50 tahun yang lalu. Iya kan? Ya anak baru kemarin sore. Nah, di Quran udah disebutin. Pada mulanya kami jadikan langit dan bumi itu satu, kemudian kami pisahkan keduanya. Dari mana? Hei, seilmiah ini. Yuk, bisa yuk login yuk. Anda jangan tutup mata dong. Shalom teman-teman semuanya. Kita sering mendengarkan teman-teman kita muslim mengatakan bahwa Al-Quran itu satu-satunya kitab suci yang semua tulisan-tulisannya itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Contohnya bulan dibelah. Ternyata sudah ada astronot yang ke sana dan melihat bulannya itu pernah dibelah. Dan itu membuat mereka sangat bangga, sangat yakin. Tapi apakah benar hal itu telah nyata dibuktikan secara ilmiah? Hari ini bersama beberapa narasumber kita akan mencoba membahas hal itu. Dan untuk teman-teman muslim yang mungkin menonton video ini, jika Anda tidak puas dengan jawaban-jawaban yang ada, maka silahkan berikan komentar, berikan pendapat Anda. Dan saya ingatkan untuk memberikan komentar, tanggapan dengan sopan, dengan baik, hindari saling menghujat seperti itu. Baik teman-teman, mari kita saksikan Tuhan Yesus memberkati. Di podcastnya si Don Ditan itu dengan siapa saya lupa, itu menyatakan bahwa Al-Quran itu bisa dibuktikan secara ilmiah, bahkan ada peristiwa-peristiwa di dunia ini yang bisa dibuktikan secara Al-Quran, seperti teori Big Bang dan lain sebagainya. Apakah Al-Quran itu bisa dibuktikan secara ilmiah ya Bu? Katanya ada 1000 karya ilmiah katanya dalam Quran itu, yang sebelumnya itu semacam dinubuatkan dan itu terjadi benar di dunia nyata. Gimana menurut Ibu? Big Bang itu cuma teori, tidak bisa dibuktikan, ya. Tidak ada satu kejadian tanpa apa-apa bisa bang, nggak ada. Itu nggak mungkin, bro. Teorinya orang ateis dipakai sama muslim kan bodoh. Oh iya, itu nggak bisa dibuktikan, Bu Sophie. Cuma teori, praktek nggak jadi. Ngerti nggak itu? Itu cuma teori. Apa mungkin tanpa apa-apa bisa terjadinya suatu ledakan? Kan tidak bisa. Harus ada apa-apanya dulu bahwa ada ledakan. Jadi mereka nggak bisa buktikan itu. Kesalahan teori Big Bang bukan begitu. Memang harus ada dulu, ada panas dulu. Jadi mereka bingung untuk membuktikan itu. Berbeda, Big Bang yang benarnya bukan begitu. Jadi harus ada apa-apa dulu, baru bisa terjadinya bang. Nah, itu baru benar. Tapi ya apa boleh buat lah, terserah mereka. Mereka kan senang-senang aja, cocok. Yang penting cocok. Cocok dicocok-cocokin gitu masalahnya. Ada bang aja. Allah memisahkan kok. Itu bukan Big Bang. Kalau menurut dari Quran mereka itu bukan Big Bang. Kan Allah memisahkannya, bukan terjadi Big Bang. Ya mau apalah, terserah mereka. Susah. Baru tuh teori pun nggak sama. Terus sudah dinyatakan begitu hebat. So mereka buktikan bisa terjadi bang kalau tanpa apa-apa. Ada ledakan, ya itu nggak mungkin terjadi. Kosong kok bisa bang. Ada muslim yang berani naik nggak buktikan Big Bang itu benar? Baru teori. Bisa nggak buktikan Big Bang itu benar? Teori apa praktek itu? Aku mau lihat prakteknya gimana gitu. Tanpa apa-apa bisa bang. Nggak mungkin itu. Kalau bisa buktikan, Hebat ya, bayar. Oh, salut. Kalau salut bayar. Bayar berapa Bang Bilal? Hei banyak. Apa? Terserah dia yang minta lah. Silakan. Buktikan tanpa apa-apa bisa bang gitu.
Ya kan? Dapat hadiah ini yang Islam. Silakan. Nggak bisa dibuktikan Big Bang itu benar. Mereka berteori. Kalau saya yang buktikan dapat hadiah nggak, Bang Bilal? Nggak bisa, bisa boleh siapapun tanpa apa-apa bisa bang. Mungkin nggak tanpa apa-apa bisa meledak. Coba, bisa nggak? Nggak ada kan? Nggak bisa kan? Untuk menjadikan suatu ledakan harus ada materinya dulu. Sabar Bang Bilal. Sabar. Alek musim Bang Bilal. Alat muslim. Berani naik dia. Cerdas ya Bang Bilal. Mana berani? Alek muslim nggak berani naik Sekelas rumah ini. Ada, udah naik. Silakan Alek Mus. Benar, ada Alek muslim. Mana? Belum naik. Lagi nyiapin ayat-ayat biasanya dia. Sabar. Paling dia nanya apa? Kerupuk. Pasti ceritanya nyolong kerupuk lagi ke si Alek muslim. Iya, sabar. Nyolong kerupuk lagi. Nggak berani lah bro. Kalau sama Bu Sofi masih berani, sama gua kalah kabut dia. Orang yang paling dibenci sama Alek muslim cuma satu nih, murtad sejati. Kau coba Bu Sofi dia masih berani naik. Ada murtad sejati di atas. Ngaco katanya dia. Lintir dia Bang Bilal. Ini aku paling dibenci sama orang Islam bukan sih? Kira ya takut, semua takut. Pak Murtad. Apa tuh bro? Pak Murtad. Ya. Saya mau tanya, itu orang Muslim kelilingi Ka'bah ada korelasinya nggak sih dengan agama pagan dulu mengiringi ibadah itu? Kalau Gimana sih, kita ada nggak sejarahnya? kalau kita bahas itu ya, memang kita menyarikan satu itu memang ada ya, memang ada. Itu kan apa ya namanya? Itu yang dilakukan oleh orang-orang Sabi'i. Maka kita tanya perintahnya di mana untuk keliling-kelilingin Ka'bah? Nggak ada di Quran. Yang cium-cium batu itu gimana, Pak? Nah itu memang ada di zaman-zaman sebelum ini ada. Jadi kalau nggak ada perintahnya ngapain keliling-keliling Bang Bilal? Apa itu bingung. supaya biar capek gitu, biar cepet pulang? Apa gimana? Susah ngomong ya. Susah ngomong. Kita Susah sudah aja, ceritakan yang benar tentang cerita Ismail yang diusir aja mereka nggak berani. Suruh naik aja. Suruh ceritakan. Nah, itu apa cerita tentang Safa dan Marwah. Mereka bingung. Ceritakan dari awal waktu diusir, waktu dia keliling-keliling, rumahnya di mana, diusir kemana, gitu. Bingung dia. Kalau secara yang apa yang ada kondisi di situ, sumur apa namanya itu sumur Zam-Zam itu dekat sekali dengan rumah Ismail atau sumur rumahnya si ini dekat. Jadi bingung. Kok baru berapa langkah doang sudah minta air minum, nangis-nangis. Kenapa situ lari-lari? Bingung. Kok bisa pulang ambil air?
Pokoknya mereka bingung lah. Tuh ceritain nggak ada satupun orang yang berani tuh orang Islam yang ceritain itu. Ya kan mereka akan bingung gitu. Untuk suruh ceritain itu mereka bingung. Saya malah tunjukin ada hadisnya Safa dan Marwah, ada di dalam hadis. Tunjukin, tapi suruh ceritain nggak berani dia. Masalah Safa dan Marwah itu bukan cerita Ibrahim atau Ismail atau Hagar. Beda. Suruh naik aja, suruh ceritain. Ada Saya juga dia. pernah dengar. Iya, katanya di dalam Islam itu Daud itu lebih duluan hidup daripada Musa. Ah, betul itu, bro. Betul ya? Betul. Memang ada di Itu ayat. di hadis atau di mana itu? Ayat-ayat Atau di Al-Quran? di Al-Quran. Di surat berapa itu ya, Pak? Saya mau cek. Aku nggak pegang itu karena handphone saya lagi diperbaikin. Kok diperbaiki Bang Bilal? Banyak sejarah. Saya mau beli, Barulah. mau beli, mau cari yang murah aja lah, nggak mau cari yang mahal-mahal lagi lah. Percuma 2 tahun juga murah. Yang bikin malu lah Bang Bilal. Biarin aja lah bro, sakit hati. Harga handphone sekarang 30 juta. Aku aja pakai handphone sebulan sekali buang. Ais. Harus kotor dikit buang. Ayo, masya Allah. Nah, Bang Bilal. Buangnya ke konter tadi Bang Bilal. Iya. Sekian teman-teman diskusinya hari ini. Saya harap kita mendapatkan sesuatu, sebuah pelajaran dari diskusi ini, sehingga itu menjadi bekal untuk kita hidup beragama di Indonesia secara khusus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.